Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Selamat berhari Minggu. Semoga Anda semua tetap diberikan rahmat kesehatan. Hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai yang kaya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berbadan pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah seorang berdosa." Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang, akan aku kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam kisah Sakeus pada hari ini saya dapat merenungkan bahwa pertobatan itu harus mulai dari diri sendiri. Harus ada keinginan, harus ada kerinduan, harus ada penyesalan dan langkah pertobatan. Sakeus berlari untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ada satu kerinduan dari pendengarannya selama ini. Dia ingin melihat siapa Yesus. Siapakah dia orangnya? Maka begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Ada niat baik untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan niat baik atau keinginan Sakeus untuk berjumpa dengan Tuhan dihalangi karena keterbatasan badannya pendek, lalu banyak orang mengerumuni Yesus. Dia tidak bisa melihat Yesus. Tapi apakah dia berhenti? Tidak. Dia punya akal, dia cari bagaimana cara supaya saya bisa bertemu dengan orang yang maha rahim ini. Kemudian dia panjat pohon untuk bisa melihat siapa Yesus itu yang akan lewat di tempat itu. Usaha dan kerja keras ini membuahkan hasil. Yesus tahu niat baik si Sakeus ini. Yesus tahu. Maka ketika lewat situ Yesus lalu mengangkat matanya ke atas. "Sakeus, turun, hari ini aku menumpang di rumahmu." Sungguh suatu keselamatan terjadi. Ketika ada perjuangan, ketika hati dibuka, ketika Tuhan menyapa, maka terjadilah pertobatan itu. Sakeus turun lalu menerima Yesus penuh dengan sukacita. Orang berubah bukan karena dia disalahkan, tapi karena dia diterima, dia diampuni, dia dipahami. Ini langkah bagaimana supaya orang mau bertobat. Semakin kita membenci orang berdosa, semakin kita mengucilkan mereka, mereka semakin tidak melihat belas kasih Allah dalam diri kita. Maka kita belajar dari sikap hidup Yesus juga. Dia tahu
situasi hidup Anda dan saya. Dia tahu kedosaan kita. Dia menyapa Anda dan saya saat ini. Apakah kita membuka hati kita seperti Sakeus? Tuhan, semua yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sungguh luar biasa. Penerimaan orang berdosa membuat mereka bertobat. Membuat mereka merasa bahwa mereka dikasihi, mereka dicintai, mereka diterima. Lalu mereka mengambil langkah pertobatan dengan melakukan kebaikan demi kebaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kita tidak membenarkan kesalahan si Sakeus. Atau kita tidak membenarkan kesalahan suami atau istri atau anak-anak kita. Kita tidak membenarkan kesalahan siapapun. Tapi belajar dari sikap hidup Yesus hari ini. Tidak boleh berhenti untuk mencintai mereka yang berdosa. Mereka juga anak Abraham yang patut dikasihi dan dicintai. Mungkin dengan penerimaan itulah mereka mau kembali. Mereka melihat Allah dalam diri Anda yang berbelas kasih. Apa yang dikatakan Yesus di akhir bacaan? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Orang hilang harus diselamatkan. Orang berdosa harus diselamatkan. Jangan sampai kita terus membuat mereka menjadi berdosa. Dengan mengucilkan mereka. Dengan membiarkan mereka berjuang seorang diri. Tapi mari kita rangkul mereka. Kita bawa dalam doa-doa kita. Kita persembahkan mereka kepada Tuhan. Karena mereka juga anak Abraham. Mereka juga ahli waris dari kerajaan surga itu sendiri. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang saat ini sedang melakukan dosa dan kesalahan. Jamalah hati mereka dengan belas kasih-Mu. Panggillah mereka kembali kepadamu, agar mereka melakukan pertobatan dan boleh memperoleh belas kasih dan kerahiman-Mu. Berkatilah semua orang yang saat ini berjuang untuk membawa orang-orang kepada keselamatan. Sekalipun banyak tantangan Tuhan, jauhkan mereka dari keputusasaan. Berikan mereka semangat untuk tetap menjadi perpanjangan tangan-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.